Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Afandi dari Fakultas Hukum Universitas Halwaleo dengan NIM H1A12335 kelas D. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan soal ujian mid semester dari tugas Teknologi Informasi. Baiklah, jadi di samping saya sudah ada beberapa soal dari ujian tengah semester Teknologi Informasi tahun 2023. Jadi bisa dilihat soal yang pertama, dalam Central Processing Unit CPU terdapat 4 komponen utama. Sebutkan keempat komponen CPU tersebut dan jelaskan fungsinya. Baik, langsung saja untuk jawaban soal yang pertama, yakni komponen utama CPU itu ada 4, yakni yang pertama Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yang kedua Control Unit, yang ketiga Register, dan yang keempat CPU Intercontinention. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan untuk unsur yang pertama dari komponen utama CPU. Yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. Yang kedua, ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya, seperti istilahnya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika Boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugasnya tersendiri. Komponen kedua yaitu Control Unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Poin kedua, termaksud dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Lanjut ke soal nomor 2, yakni jelaskan perbedaan antara freeware, shareware, dan open source. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu perbedaan dan pengertian dari masing-masing perangkat tersebut. Baik, jadi yang pertama perangkat freeware atau perangkat lunak gratis. Jadi freeware ini biasanya milik perorangan dan dilindungi hak cipta yang didistribusikan ke pengguna akhir secara cuma-cuma dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi freeware ini kita bisa mengaksesnya secara gratis tanpa adanya biaya apapun yang kita keluarkan dengan syarat kita memiliki akses internet seperti itu. Nah, di atas ini adalah contoh-contoh perangkat lunak gratis yang kita dapat akses, seperti contohnya ada Spotify, ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua ada perangkat shareware, yaitu perangkat lunak kongsi atau bahasa Inggrisnya shareware, mengacu pada perangkat lunak berpemilik yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar secara uji coba dan sering dibatasi oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, dan kenyamanan. Jadi shareware ini seperti aplikasi yang kita mencobanya seperti pertama kali, tidak ada pungutan biaya, tetapi jika ingin membuka fitur-fitur atau membuka apa yang lebih dari perangkat itu, maka kita harus membayarnya, seperti itu. Contohnya seperti aplikasi-aplikasi premium yang bisa kita akses tanpa harus membayarnya pertama kali, tetapi ketika kita ingin mendapatkan akses yang lebih leluasa untuk aplikasi itu, maka kita harus membayarnya dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh aplikasi tersebut. Perangkat yang terakhir atau yang ketiga adalah open source atau perangkat lunak sumber terbuka. Adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan, karena sifat ini umumnya pengembangannya dilakukan oleh satu paguyuban terbuka yang bertujuan mengembangkan perangkat lunak yang bersangkutan. Jadi perangkat open source ini adalah aplikasi yang jika kita gunakan
kita dapat mengubah isi dalamnya, atau kita bisa mengembangkannya sehingga dapat disebarluaskan untuk mendapatkan aplikasi yang lebih baik seperti itu. Untuk komponen ketiga ada register. Yang pertama, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Yang kedua, memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Komponen yang terakhir adalah CPU interconnection. Yang pertama, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Poin yang kedua, komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register-register. Poin ketiga, komponen internal CPU, sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluaran. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa itu bus? Jadi bus itu adalah semacam jalur agar datanya itu bisa terhubung, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3, jelaskan fungsi dan sistem operasi pada komputer. Sistem operasi memiliki 7 fungsi, diantaranya 1. Manajemen sumber daya, 2. Penyediaan antarmuka, 3. Manajemen file, 4. Manajemen proses, 5. Manajemen memori, 6. Manajemen perangkat keras, 7. Sistem keamanan. Lanjut di soal nomor 4, yakni sebutkan dan jelaskan 3 jenis program aplikasi. Baik, di sini ada yang pertama, aplikasi produktivitas, yaitu program yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, aplikasi hiburan, program yang digunakan untuk tujuan rekreasi, hiburan, dan relaksasi. 3. Aplikasi kreatif dan desain, program yang digunakan untuk menciptakan, mengedit, dan merancang berbagai jenis konten kreatif. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana kerjasama antar prosesor dan memori dalam mengelola data pada komputer. Baik, penjelasannya di sini adalah kerjasama antara CPU dan RAM. Yang pertama, pengambilan data dari memori, kemudian penyimpanan data dalam register, kemudian akan dieksekusi instruksi, kemudian memori perlu akses lanjut terhadap data-data yang diambil dari CPU, kemudian penyimpanan hasil kembali ke memori. Jadi hasil dari eksekusi instruksi akan disimpan kembali ke memori, kemudian penjadwalan tugas, terus kontrol dan koordinasi. Baik, mungkin itu saja jawaban dari tugas mid semester, tugas ilmu teknologi dari saya Muhammad Rizky Afandi. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.